Akhlak adalah standar dari seluruh kehidupan masyarakat. Kalau baik akhlak, tegaklah bangsa. Kalau rusak akhlak, hancurlah bangsa. Pantas kalau baginda Rasul sendiri mengakui, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah ke alam ini hanya untuk satu tugas saja, yaitu memperbaiki akhlak manusia. Akhlak manusia kepada siapa? Inilah akhlak itu. Totalitas kehidupan manusia cermin dari akhlak. Akhlak manusia kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Manusia harus berakhlak kepada Tuhan. Yang kedua, akhlak manusia kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, akhlak manusia kepada makhluk Tuhan lainnya di luar manusia, flora, fauna, dan sebagainya. Satu tugas tapi mencakup 3 dimensi paling pokok dari kehidupan manusia, atau 3 dimensi pokok kehidupan manusia tercakup dalam satu tugas. Dan tidak bisa ini berjalan secara tidak seimbang. Berakhlak kepada Tuhan tapi tidak berakhlak kepada sesama manusia. Berakhlak kepada sesama manusia tapi tidak berakhlak kepada flora, fauna, kepada ekosistem, kepada lingkungan hidup. Pengabaian terhadap sesuatu akan menimbulkan akibat bagi yang lain. Apa yang kita alami sekarang ini? Terjadi perubahan alam karena ulah manusia sendiri. Akibat kita tidak menjaga akhlak kepada lingkungan di mana kita hidup. Sebuah contoh sederhana, Rasul mengajarkan, man jama'a malan bighairi haqqin sallatahu Allahu bil ma'i wattin. Barang siapa yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar, Allah akan membalasnya dengan air dan tanah. Apa artinya ini? Banjir dan longsor. Akibat apa? Akibat ulah manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Bertebaran kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas. Akibat ulah, akibat tingkah laku, akibat perbuatan manusia itu sendiri. Pertama, kita harus berakhlak kepada Allah. Berakhlak kepada Allah caranya 2. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya dan untuk Dia. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Bahkan baginda Rasul menjadikan akhlak ini sebagai kapital, sebagai modal utama dalam perjuangannya membangun masyarakat manusia, dalam perjuangannya melaksanakan tugas-tugas dakwah. Dengan akhlak, dengan pendekatan yang human interest, berdasarkan kepentingan kemanusiaan itu sendiri. Mau sukses di masyarakat, utamakan nilai-nilai akhlak. Lalu yang ketiga, akhlak kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia. Rasulullah sebagai teladan buat kita semua, dipuji oleh Allah akhlaknya ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Allah saja memuji, apalah artinya pujian kita? Akhlaknya dikagumi teman, bahkan lawan sekalipun. Inilah Ramadan, tempat kita mengasah hati untuk menumbuhkan akhlak-akhlak yang terpuji. Orang-orang sufi memberikan 3 sistem untuk pengembangan akhlak ini. Pertama, yang mereka sebut sebagai takhalli. Yang kedua, tahalli. Dan yang ketiga, tajalli. Takhalli mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela,
Dengan puasa ini, singkirkan sombongnya, campakkan kikirnya, hilangkan angkuhnya, hapus iri hati dan dengkinya. Takhalli, kosongkan diri, kosongkan diri. Okelah, belum bisa ikhlas, tapi jangan ria. Okelah, belum bisa rendah hati, tapi jangan sombong. Hilangkan dulu, takhalli, mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Kalau diri ini sudah kosong, si sombong hilang, si hasud hilang, si kikir hilang, si ria hilang, si hasud, iri hati dan dengki hilang. Sudah kosong dia, masuk tahapan yang kedua, tahalli. Yang sudah kosong itu hiasi dengan akhlak yang terpuji. Ketika sombongnya hilang, dicampakkan, masuklah si rendah hati, mengisi posisi si sombong. Ketika kikirnya dibuang, masuklah si pemurah, si dermawan, mengisi posisi si kikir itu tadi. Ketika si hasud, si iri hati, si dengki dicampakkan, dibuang jauh-jauh, dan tempat itu kosong, masuklah si ikhlas, mengisi posisinya. Setelah dikosongkan, diisi dengan hal-hal yang terpuji. Buah dari itu nanti akan lahirlah tajalli, nampak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah tampakkan juga kebesarannya kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi ada proses takhalli, ada proses tahalli, dan ada buah yang disebut dengan tajalli. Sebagai sebuah perbandingan saja, saya ingin mengutip tentang sekelumit tentang akhlak Nabi. Tidak kepada temannya, tapi kepada lawannya, kepada musuhnya. Satu siang selesai sholat zuhur, beliau tidur di dekat masjid di Madinah dengan di atas pelepah daun kurma. Datang orang kafir yang memang sudah lama mengintai kapan Muhammad bersendirian. Dihampirinya Muhammad, dicabutnya pedangnya. Muhammad, kau kemarin bertingkah karena banyak temanmu, sekarang kau sendiri. Kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong kau? Dengan tenang dan tegar Nabi menjawab, Allah yang akan menolong saya. Mendengar kalimat Allah, si kafir yang bernama Daksur itu gemetar, keringat dingin bercucuran sebesar-besar biji jagung. Tangannya basah, licin, pedang jatuh ke tanah. Pedang yang jatuh itu diambil oleh baginda Rasul, dibalikkan ke leher Daksur. Daksur, kalau sekarang aku yang tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baginda Rasul senyum, ambillah pedangmu, pulang kau, jangan ulangi-ulangi perbuatanmu. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata ingin menghabisi jiwanya. Inilah akhlak itu. Saya ingin berkata sebenarnya, kalau kita baik kepada orang yang memang baik dengan kita, itu normal. Kalau kita baik kepada orang yang memang baik dengan kita, itu harusnya. Itu belum nilai tambah namanya. Nilai tambah adalah apa yang diajarkan Nabi. Silman koto'ak, wa'ati man haramat, wa'afu amman solamak. Bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Berikan orang yang pelit kepadamu, dan maafkan orang yang berlaku zalim terhadap dirimu. Memaafkan lebih berat daripada meminta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Namun itu semua cerminan dari akhlak yang baik pada pribadi seseorang. Jadi dalam berakhlak pun kita berupaya mencari nilai tambahnya. Nilai tambah itu seperti contoh yang diajarkan Nabi. Orang marah, kita bersilaturahmi ke sana. Orang pelit, kita berlaku baik kepadanya. Orang zalimi kita maafkan. Itu nilai tambah, dan itulah akhlak itu. Hendaknya ibadah puasa kita menumbuhkan akhlak-akhlak yang terpuji dan mengikis semua akhlak-akhlak yang tercela. Sehingga dengan demikian kita akan
mencapai tajalli, nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita. Sungguh suatu bangsa akan tegak dan jaya selama masih punya nilai akhlak.